Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rerita Rian Raliza dari Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Dasar Analisis, Diagnosis, Prognosis, dan Follow Up dalam Praktik Bimbingan Konseling. Tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk bisa mempresentasikan makalah ini. Konsep dasar dalam praktik bimbingan konseling dibagi menjadi 4. Yang pertama, konsep dasar analisis. Yang kedua, konsep dasar diagnosis. Yang ketiga, konsep dasar prognosis. Dan yang keempat adalah konsep dasar follow up. Baik, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah mengenai konsep dasar analisis. Konsep dasar analisis adalah langkah pertama dalam praktik bimbingan konseling di sekolah. Yang kedua adalah konsep dasar diagnosis, yaitu proses mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang dihadapi siswa berdasarkan hasil analisis. Konsep dasar yang ketiga adalah konsep dasar prognosis. Konsep dasar prognosis adalah suatu langkah mengenai alternatif bantuan yang dapat atau mungkin diberikan kepada siswa sesuai dengan masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah konsep dasar follow up, yaitu suatu langkah penentuan efektif tidaknya suatu usaha konseling yang telah dilaksanakan. Dan ada pun dua faktor di dalam konsep diagnosis, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor internal lebih dahulu. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik itu sendiri, seperti kondisi jasmani dan kesehatan, kecerdasan, bakat, kepribadian, emosi, sikap, serta kondisi-kondisi psikis lainnya. Baik, saya akan menjelaskan faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar, seperti lingkungan rumah dan lingkungan sekolah, yang termasuk di dalamnya ada faktor guru dan lingkungan sosial. Dan adapun kriteria-kriteria keberhasilan dalam BK, yaitu yang pertama, berkembangnya pemahaman baru yang diperoleh peserta didik berkaitan dengan masalah yang dibahas. Yang kedua, perasaan positif sebagai dampak dari proses dan materi yang dibawakan melalui layanan. Dan yang ketiga adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik sesudah pelaksanaan layanan. Dan kesimpulannya adalah konsep dasar analisis, diagnosis, prognosis, dan follow up dalam praktik BK adalah komponen kunci dalam bimbingan dan konseling di sekolah. Menerapkan konsep-konsep ini membantu konselor sekolah dalam memberikan dukungan yang efektif kepada siswa, memahami konteks siswa, mendiagnosis masalah dengan tepat, merumuskan proyeksi yang realistis, dan melakukan tindak lanjut yang cermat adalah langkah-langkah dalam membantu siswa meraih sukses akademik dan pribadi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyiknya kuliah di jurusan BK. Bagi saya, kuliah di jurusan BK adalah hal yang sangat asyik dan menarik. Meskipun sedikit orang-orang yang memilih jurusan BK, tetapi nyatanya di masa yang akan datang peluang kerja BK itu sangat besar. Dari jurusan BK saya bisa memahami karakter orang lain, mengetahui apa itu BK yang sebenarnya, bagaimana cara menerapkannya, bagaimana jika kita berhadapan dengan konseling, dan pastinya tahu apa perbedaan konselor, konseli, dan konseling, dan masih banyak lagi. Jadi tunggu apa lagi? Ayo masuk BK. Tetapi bukan hanya itu, rasa asyik yang sebenarnya adalah bertemu dengan orang-orang seperti mereka.